Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum antum? Apa kabarnya antum semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, selamat datang kembali di program kami Aim Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu, dan kehidupan. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustaz Abu Hanif Alifata Daimah Hafidhallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Al-Fadhil. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Pada kesempatan kali ini insyaallah Ta'ala kita akan berbincang tentang sesuatu terkait dengan kehidupan juga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan, Ustaz, tentang bagaimana kita mencari nafkah, ya, keluh kesahnya, dan kita sudah sempat bahas juga tentang susah mudah mencari nafkah kemarin. Nah, ini kita ingin membahas sesuatu terkait dengan bagaimana berakhirnya kehidupan kita di dunia ini, atau akhir dari hayat kita ini. Ya. Yang mana para ulama memiliki ungkapan bahwa sesuatu itu bergantung pada akhirnya, ya kan, al-asya bil khawatim, sesuatu bergantung pada akhirnya. Dan bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa siapa kita sebenarnya adalah siapa kita ketika kita diwafatkan. Masya Allah. Nah, maka dalam kondisi wafat ini tentunya kita mengenal ada yang namanya akhir yang baik atau husnul khotimah dan su'ul khotimah. Su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Nah, mohon mungkin penjelasannya sedikit tentang apa itu akhir yang baik atau husnul khotimah itu sendiri. Barakallahu fikum. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'du. Al-Ustaz Arif yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dan sahabat Aim dimanapun Anda berada, alhamdulillah tema tentang ini Ustaz memang menjadi perhatian para orang-orang soleh sejak dulu sampai sekarang. Ya, tadi ada ungkapan al-ibratu ya bil khawatim, ya, indikator ukuran sesuatu itu ada pada ujungnya. Ukurannya bukan di tengah, bukan di awal, tapi adalah di ujungnya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi SAW di surat Bukhari, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung khawatim, penutupnya, ujungnya. Maka betul Ustaz, kata para ulama, kesimpulan dari seluruh perjalanan kehidupan kita, amal-amal kita itu dilihat di akhir. Nah, sebagaimana Nabi SAW juga dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin yaumal qiyamah ala ma mata alaihi, ya, sesungguhnya setiap manusia akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana keadaannya waktu meninggal. Seorang ulama lain pernah mensyarah hadis ini, kalau nggak salah Imam Al-Munawi rahimahullah, ya, ayyamutu ala ma asya alai wa yub'atu ala dzalika, atau dia akan, makna hadis ini kata Imam Al-Munawi bahwasanya manusia akan manusia akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan perjalanan kehidupannya, Ustaz. Maka ada orang yang di ujung amalnya adalah baik, maka dia akan husnul khotimah. Dan ada orang yang di ujung amalnya adalah buruk, maka dia adalah su'ul khotimah. Sederhananya, ya sahabat Aim, husnul khotimah itu adalah kesudahan yang baik. Orang yang ketika meninggal beriman, bertakwa, beramal soleh, ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau yang su'ul khotimah, orang yang ketika dicabut nyawanya dia dalam keadaan bermaksiat, ya, imannya tidak sempurna, atau mungkin amalan terakhirnya adalah amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya para salaf sangat memperhatikan ini, Ustaz. Ya, bahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Yusuf, ya, siapa kita dibanding Nabi Yusuf? Nabi Yusuf teruji, ya, dengan fitnah, diiri oleh saudara-saudaranya, kemudian diperjualbelikan sebagai budak, kemudian difitnah, kemudian dipenjara, Ustaz, tanpa bersalah, coba bayangkan. Dan beliau bersabar melewati semua itu sampai kemudian Allah Ta'ala, ya, kokohkan dia di Mesir dengan kekuasaan. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran perkataan Nabi Yusuf. Apa doanya Nabi Yusuf? Tawaffani musliman
wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ya, sebelumnya Nabi Yusuf mengakui, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, engkau sudah memberikan aku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, kau ajarkan aku tafsir mimpi ya Ustaz ya. Ya, fatiras samawati wal, wahai pencipta langit dan bumi, anta wali fid dunya wal akhirah, engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian setelah itu beliau berdoa, tawaffani muslimah, ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang mukmin muslim. Nah, lihat ya, siapa kita dibanding Nabi Yusuf, Ustaz? Yang syubhat hari ini, ya, syahwat hari ini luar biasa. Jebakan-jebakan iblis semakin canggih, Ustaz. Siapa di antara kita, Ustaz, yang tidak pernah melihat aurat ketika melihat handphone, media sosial? Ya, kita meninggal, bayangkan sahabat Aim yang dimuliakan Allah, kita lagi sedang buka-buka hal yang diharamkan oleh Allah SWT, tiba-tiba kita meninggal. Ya, kita meninggal dalam keadaan tidak, misalnya katakanlah bagi akhwat, saudara-saudari kita yang belum berjilbab. Makanya ada kisah menarik, Ustaz, dulu. Kalau nggak salah, ini sering pernah diceritakan jamaah haji Mesir, Ustaz. Ya, namanya dulu mereka punya kapal namanya Salim Express. Ya, dalam suatu ketika mereka pulang dari haji, pesawatnya kapalnya terbakar di tengah laut. Sehingga ketika akan tenggelam, seorang suami istri sedang berada di kamar, dia bangunkan istrinya. Ayo kita, kapal akan tenggelam. Kata istrinya, biarkan saya pakai hijab dulu. Kata suaminya, tidak ada kesempatan untuk pakai hijab. Ini kita sudah mau Kita bilang, saya tidak mau bertemu dengan Robku dalam keadaan tidak berhijab. Ya. Subhanallah, dia berhijab dan dia, qadarullah, dia meninggal, Ustaz. Dan suaminya menceritakan, lihat bagaimana indahnya kematian seorang wanita yang istiqomah menggunakan hijabnya, dan dia bertemu dengan Allah dengan hijab itu. Kalau tidak salah juga dulu ada kisah di tsunami di Palu ya, ada di antara mayat-mayat yang bergelimpangan, seorang wanita yang pakai cadar, tetap pakai cadar, Ustaz. Dalam keadaan pakai cadar, padahal yang lain sudah mayat-mayat sudah, mohon maaf, karena air ya terbuka semua pakaiannya ya, tapi wanita ini subhanallah. Nah, oleh karenanya hadirin yang belakang Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita semua berusaha memikirkan ini. Satu contoh lagi, Ustaz, boleh tadi. Kalau tadi Nabi Yusuf alaihissalam, juga nabi-nabi yang lain, tukang sihirnya Fir'aun juga. Itu bayangkan, baru beriman beberapa hari, atau bukan, ada sebagian mengatakan beberapa saat. Pagi dia masih musyrik, siang dia beriman, sore dia sudah disalib oleh Fir'aun. Tapi lihat bagaimana ketika Fir'aun mengancam mereka akan dibunuh. Ya, apa kata mereka? Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karuniakan kami kesabaran. Karena diuji, coba bayangkan, mau disalib, artinya nyawa akan melayang. Dengan keimanan, padahal baru saja beriman, Ustaz. Baru beriman sebenarnya. Bandingkan kita yang sudah puluhan tahun beriman, bahkan sejak kecil Islam. Ya, kadang-kadang kita masih itu ya, belok kiri, belok kanan. Lihat, aprik alina sabara. Lalu dia katakan tawaffana muslimin. Mereka tukang sihir tahu bagaimana kejamnya Fir'aun. Tapi mereka minta, wahai sahabat Aim, dia minta tukang sihir, mereka beriman kepada Allah. Sihir itu topnya dosa. Tapi mereka semua mengatakan tawaffana muslimin, wafatkan kami sebagai seorang muslim. Subhanallah, masya Allah, Ustaz. Tukang sihir Umar bin Khattab. Satu lagi, Ustaz, kita supaya sahabat Aim banyak contoh-contoh supaya ini, Ustaz, ya. Umar bin Khattab. Umar itu siapa dibandingkan kita? Umar, kata Nabi SAW, Umar fil jannah. Umar di surga itu. Ada garansi dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma lakiyaka syaitanu qattu salikan fajjan. Wahai Umar, tidaklah syaitan bertemu engkau sedang melewati sebuah jalan, kecuali syaitan akan mengambil jalan lain. Saking takutnya syaitan. Tapi Umar, ya ikhwah, sahabat Aim, Umar takut banget mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia minta kepada seorang sahabat namanya Huzaifah. Huzaifah ini punya daftar rahasia nama-nama orang-orang munafik di Madinah, Ustaz. Makanya Huzaifah, kalau ada orang yang meninggal, kalau dia ada orang munafik, dia tidak mau sholatkannya. Maka Umar juga selalu melihat, kalau Huzaifah tidak ikut sholat, berarti ini orang munafik, dia tidak mau sholatkan. Suatu ketika datang, ya Huzaifah, tolonglah, katanya, hal sammani laka, ya, min ashabi alladhi summiya ma'al munafikin. Kata Umar, apakah namaku ada yang disebutkan Nabi di daftar orang-orang munafik itu, wahai Huzaifah? Subhanallah, lihat kekhawatiran mereka. Dan hampir semua sahabat, kata Abi Mulaikah, ya, seorang tabi'in, saya bertemu 30 sahabat, kata beliau.
kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya takut mati dalam keadaan munafik. Ya, munafik itu Ustaz penyakit yang sepanjang zaman, ada setiap zaman. Penyakit sederhananya apa itu? Penyakit timpak ya, sahabat Aim. Berbedanya antara yang nampak dengan yang tidak nampak. Antara yang diucapkan, ditampakkan kepada orang dengan apa yang kita simpan di hati itu berbeda. Siapa di antara kita? Makanya Hanzalah pernah mengatakan, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Kok bisa saya kalau bersama engkau ya Rasulullah, engkau menceritakan surga dan neraka, ka'anni ra'yal air, seolah-olah surga dan neraka ada di mataku. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, fasnal azwat, kami bergaul dengan istri, bisnis kami, panasina, kami lupa semua itu. Semua kita seperti itu Ustaz. Tapi Hanzalah mengatakan itu munafik. Nah, kalau sekelas, bahkan Abu Bakar yang mendengar itu mengatakan, kalau begitu saya juga munafik, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Siapa di antara kita kalau dengerin pengajian, Masya Allah Ustaz, khusyuk. Tapi kalau udah masuk komunitas tertentu, ikut lagi larut situ. Nanti kalau komunitas ini, beda lagi. Siapa tahu, sahabat Aim, kita sedang bersama dengan komunitas tertentu. Kita asik, joget-joget, tiba-tiba kita meninggal di situ. Waliyahzubillah. Maka, kalau para sahabat yang diantara mereka ada yang dijamin masuk surga, sahabat Aib, mereka khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu siapa kita yang tidak merasa aman ini? Masya Allah ya Ustaz. Makanya ada seorang salaf lagi namanya Humaid bin Nafs ya Ustaz. Humaid bin Nafs pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ulama dari kalangan tabi'in, ketika dia melihat ada pembunuh yang membunuh, kata beliau, fa waqa'a fi nafsi anni afdalu minhu. Aku muncul rasa ujub, wah aku lebih baik dari dia, pembunuhnya. Ya, maka kata Abdullah bin Barak, amnuka ala nafsik asyadda min dzambi. Ya, rasa amanmu atas dosamu itu rasa amanmu atas siksa Allah Azza Jalla, kau sudah merasa masuk surga, itu lebih berat dibanding dosanya dia. Maka ini tidak boleh kita merasa aman ya ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian milik Allah Azza Jalla. Kita harus, ya hari ini kita mungkin ngaji Ustaz, sedekah, sholat malam, puasa Senin Kamis, ya mungkin sholat duha, mungkin ngaji, tadarus, tapi kita tidak tahu, karena ini sesuatu yang perkara digaibkan Allah Azza Jalla. Nah, itu pengantar Ustaz. Intinya jangan berbangga diri sama apa yang ada sekarang Ustaz. Nah, nggak boleh ujub Ustaz. Nggak boleh ujub ya. Nggak boleh ujub, karena kita tidak tahu, karena akhir ini kan menjadi perkara gaib. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais, yang tentang hari kiamat digaibkan oleh Allah. Tentang hujan yang turun digaibkan oleh Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, tentang apa yang ada di janin wanita yang sedang hamil digaibkan oleh Allah sajalah. Wa ma tadri nafsu madza taksibu gadan, tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan besok. Lalu kelima kata Nabi, kata Allah sajalah, maaf, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada orang yang tahu di mana dia akan meninggal. Kata sebagian mufassir Ustaz, makna ayat ini, tidak ada yang tahu bagaimana kondisinya ketika dia meninggal di negeri itu. Kita nggak tahu Ustaz ya, kita tiba-tiba jalan-jalan ke negeri kafir, asik menikmati permainan-permainan yang melalaikan, yang mungkin sebagian di antara kita ada yang nggak mau pakai jilbab kalau ke sana, jenggotnya dicukur, kenapa? Takut nggak boleh masuk. Waliyahzubillah, sampai sana ikut, tiba-tiba meninggal di negeri itu. Subhanallah. Bagaimana kita? Ya, maka tidak, ini masalah gaib Ustaz. Kenapa menjadi gaib Ustaz? Agar untuk menguji ya, kalau sudah ditampakkan kita ini sudah pasti masuk surga, apa yang terjadi? Kita akan malas, ya udah surga ada di tangan bro. Akan santai-santai ya. Santai. Dan bagi orang yang sudah tahu bahwa dia akan masuk neraka, kira-kira apa yang terjadi sahabat Aib? Dia akan semakin kufur. Percuma, ya udah sekalian aja kita kufur. Toh sudah pasti masuk neraka. Tapi ini digaibkan oleh Allah Azza Jalla, sahabat Aib, agar kita betul-betul ya berhati-hati, jangan merasa aman, ya. Karena dulu Abdullah bin Mas'ud Ustaz radhiyallahu ta'ala, dia nggak pernah nyangka ada peserta perang Uhud yang menginginkan dunia. Bayangkan, ada yang kata Allah, minkum may yuridud dunya. Masya Allah, itu kata Abdullah bin Mas'ud, aku nggak pernah nyangka bahwa ada di antara kami yang mau dunia, kecuali Allah turunkan ayat itu. Subhanallah. Jadi sahabat Rasul, di antara sahabat ada yang turun dari apa itu? Bukit apa namanya saat itu ya, bukit Jabal Rumat ya, turun. Para Nabi SAW, kata Nabi SAW, la tabrahu makanakum hadza, jangan kalian tinggalkan ini. Tapi sebagian di antara mereka melihat harta rampasan Ustaz. Nah, siapa di antara kita yang tidak hijau melihat dunia?
sekelas sahabat bisa terfitnah, tapi bedanya sahabat langsung minta ampun. Lalu Allah katakan walaqad afa ankum, maka Allah mengampuni dosamu. Adapun kita ya berulang-ulang terus tapi enggak bertobat. Kalau sahabat saja hanya sekian detik saja, sepersekian menit mereka terfitnah, lalu mereka minta ampun. Maka Abdul bin Mas'ud, saya nggak pernah nyangka, ma kuntu adzanantu, bahwa ada sahabat Nabi SAW yang terfitnah, bisa berperang karena harta gitu. Kecuali Allah yang ngasih tahu tuh. Kata Allah, minkum may yuridu dunya, di antara kalian ada yang niatnya ingin mencari dunia. Subhanallah Ustaz ya. Padahal mungkin di awal masih ikhlas nih Ustaz. Ya, kita ini kadang-kadang sahabat Aim beribadah awal-awal ikhlas, di tengah goyang tuh. Dan ketika mulai banyak, oh ternyata waktu membangun lembaga Islam sama-sama ikhlas, tiba-tiba duit berdatangan. Ya Ustaz, ini duit berdatangan. Oh ternyata banyak uangnya, mulai ada yang terfitnah dengan goyang. Sahabat saja yang langsung dibina oleh Rasulullah SAW bisa goyang. Lalu siapa kita yang nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah ikut taklim, nggak pernah belajar rutin, lalu kemudian merasa insya Allah husnul khotimah. Merasa aman untuk terus bisa istiqomah dalam keimanan sampai akhir hayat, itu kayaknya nggak boleh saat merasa aman itu. Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsu, istiqomah kalian tapi kalian tidak akan sanggup. Makanya diiringi dengan sikap hati-hati, merasa was-was, gelisah ya. Dan ini kegelisahannya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu selalu saya gelisah terus memikirkan. Mereka selalu, makanya kalau kita lihat kisah-kisah para salaf Ustaz, mereka mempersiapkan untuk ini. Ada seorang kalau salah namanya Abdullah bin Idris, orang abad kedua Hijriah ya. Beliau ketika mau meninggal, anaknya menangis Ustaz. Kata beliau, ya bunayya, jangan kau menangis. Ayahmu ini sudah menghabiskan di rumah ini 4.000 kali khatam Quran. Mereka menyiapkan husnul khotimah seperti, karena manusia akan dibiasakan, dimatikan di atas kebiasaannya Ustaz. Jadi bagaimana keadaan kita meninggal, itu adalah intisari dari perjalanan kehidupan kita. Ya, kalau kita betul-betul biasa melakukan amal-amal kebaikan, Allah Ta'ala akan wafatkan kita di atas kebiasaan itu. Dan poinnya tetap ya, bahwa semua para salaf terdahulu dari mulai para sahabat, kemudian para nabi dan rasul, ya, selalu khawatir akan akhir hayatnya dan memohon kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, ya, dalam keadaan istiqomah. Nah, ya, bahkan ada ada kisahnya juga, saya boleh mungkin diceritakan tentang sahabat yang dilihat bahwa atau dipersaksikan oleh Rasulullah bahwa dia adalah ahli neraka. Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khairan mengingatkan kisah ini. Nah, kisah yang dalam hadis Bukhari Ustaz ya, dari sahabat Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan, dulu waktu kami perang, ada seorang perang Uhud Ustaz, ada seorang laki-laki berperang dengan gagah berani, sahabat Aim, bayangkan, berada di barisan Islam, barisannya bukan barisan Islam lagi, barisannya Nabi SAW sebagai pemimpin perang. Tuh bayangkan. Tapi kata Nabi, man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadha. Subhanallah, siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihat laki-laki ini. Sahabat semua kaget, kok bisa gagah berani begitu. Fatabi rajulun, ada yang ngikuti Ustaz, ngotot. Ya, kemudian sampai suatu ketika, satu momen dia terluka Ustaz. Dia terluka parah, disebutkan dalam itu fasta'jalal maut. Dia menginginkan kematian segera, bunuh diri Ustaz. Masya Allah. Dia ambil pedangnya, lalu dia tindih, kemudian pedangnya masuk ke jantungnya sampai tembus ke punggungnya. Maka Nabi SAW mengatakan, innal abdah la ya'malu bima yaran nas amala ahli jannah wa innahu lamin ahli nar. Ada di antara seorang hamba yang mengerjakan amalan penduduk surga menurut, nah ini dia Ustaz, menurut penglihatan manusia. Pandangan kita, keren, wah surga nih, menurut kita. Tapi ternyata kata Nabi SAW, ia termasuk penduduk neraka. Kenapa? Kita nggak tahu akhir kehidupannya Ustaz. Bisa jadi orang yang kita anggap selama ini, wah ini masuk neraka, kita nggak tahu. Siapa tahu dia bertobat Ustaz. Kita nggak tahu, makanya nggak boleh kita mencelah orang yang berbuat dosa. Harusnya kita anggap doakan dia. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kita doakan. Kita nasihati amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak katakan Allah tidak akan ampuni dosamu bro, kayaknya kita nggak tahu Ustaz. Kalau orang yang beriman saja ya, lalu kemudian banyak orang murtad Ustaz. Ya, banyak orang yang murtad di tengah jalan. Makanya kita nggak boleh merasa ujub, merasa bangga, merasa terpedaya dengan apa yang harus hari ini kita lakukan sahabat Aib. Ya, karena kita tidak tahu
bagaimana kondisi akhir kita meninggal. Kalau sahabat Nabi saja seperti ini, bagaimana dengan kita, Ustaz? Ya makanya ya jangan terpedaya dengan apa yang ada sekarang, terus istiqomah jaga amalan kita. Nah, Masya Allah. Ya, itulah intinya, kita harus selalu menjaga perasaan kita untuk agar meminta untuk diistiqomahkan oleh Allah, dan berhati-hati dan khawatir tentang bahwa kita bisa terjerumus kepada akhir yang tidak baik tadi, Ustaz. nah Ustaz, ya, maka itulah pentingnya Ustaz kita menjaga amal-amal soleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, Al-Muhafazatu Al-Amal, kalau saya tidak salah judulnya adalah menjaga amal-amal. Jadi sahabat Aim, hendaknya kita terus ya jaga amal ini. Makanya Ustaz, diantara yang dilakukan oleh Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW kalau tidak sempat sholat malam, beliau merutinkan sholat malam, Ustaz. Jadi diantara kebiasaan beliau, kalau melakukan sesuatu, dia kan merutinkannya. Ya, beda sama kita. Karena yakumul lail fatarakau, rajin sholat malam. Kalau bulan Ramadan, Ustaz, wah, 30 hari, 1 bulan kita sholat tarawih, kan sholat malam tuh, mantep tuh ya. Tapi setelah itu hilang. Nah, ini namanya nggak menjaga amal. Nah, menjaga amal adalah merutinkannya, menetap. Makanya dalam bahasa menetapinya, tetap terus begitu. Karena kita nggak tahu di mana pada saat kita mungkin tidak menetapi, ajal kita datang kan gimana. Nah, bahkan ya ini diantara cara Nabi SAW menjaganya, Ustaz, kata Aisyah radhiyallahu taala, beliau mengganti di waktu siang. Nah, itu. Jadi tapi ini betul-betul ultur yang syar'i, Ustaz, ya. Misalnya ketiduran ya, atau mungkin kecapean, atau mungkin sakit ya pusing, lalu kemudian nggak bisa bangun sholat malam karena lalu pagi hari kita agak enak, maka ganti, tapi dengan digenapkan menjadi 12 rakaat misalnya. Kalau di malam hari kita biasa 11 rakaat, maka di siang hari kita lantin 12 rakaat. Kenapa kita mengganti? Agar tadi itu ada perasaan tadi yang tuh bilang, Ustaz, merasa terus dalam keadaan beramal. Nah, ini yang makanya Allah Ta'ala menyebut takwa dengan husnul khotimah. Nah, ini namanya takwa. Jadi yang tuh katakan tadi, Ustaz, Masya Allah, bagus sekali, menjaga perasaan agar senantiasa berada dalam kondisi itu namanya takwa. Takwa kan dalam pengertian bahasa takut, ya? Seperti diumpamakan kata para salaf, bagaimana kalau kita berjalan di antara duri-duri, ya, kita kan takut nginjak kan, takut nginjak. Nah, itu perasaan khawatir itu namanya takwa. Makanya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, lalu Allah kaitkan, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka ini kata para ulama, bahwasanya takwa adalah sarana yang paling kuat mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Menyadari bahwasanya Allah Ta'ala melihat kita, menyadari bahwa ajal kita sewaktu-waktu akan datang. Kita nggak tahu. Apalagi sekarang, Ustaz, lagi ngetren kematian mendadak. Subhanallah, Ustaz. Kami mengenal ada seorang yang sehat sekali, Ustaz. Masya Allah, tiba-tiba sehat, rajin main tenis, kami mengenal baik. Dia akan diantara komunitas beliau yang paling sehat, tapi ternyata Masya Allah meninggal jantung, ya. Kita nggak pernah nyangka. Karena itu ya jagalah amal-amal soleh itu, diantaranya dengan menjaga amal-amal yang sudah diceraikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara yang paling kuat adalah sholat 5 waktu, Ustaz. Makanya Allah Ta'ala perintahkan dengan kalimat hafizu, ya, jaga, ya. Karena ini kita harus beribadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, Ustaz. Masya Allah, yeah. Jadi memang kita tuh nggak boleh yang namanya semangat ibadah tuh musiman, ya, Ustaz, ya. Jadi semangat ibadah tuh harus tetap dijaga, istiqomah. Bahkan kalau bisa ketika terlewat saja itu amalan sunnah, Rasulullah tuh mengqadha amalan sunnahnya, ya, Ustaz. Gitu, dari wirid, dari amalan sunnahnya gitu yang sudah jadi rutinitas, kemudian terlewat karena udzur syar'i, itu bahkan diqadha, saking menjaga keistiqomahan tadi. Ya, ada hadisnya, Ustaz, saya lupa tadi sebutkan, man nama an hizbihi, ya, siapa yang tertidur dari hizibnya. Hizib itu amalia yang biasa rutin lakukan, apakah baca Quran atau sholat malam atau sholat witir, apa saja yang dia biasakan, lalu dia tertidur, maka Nabi SAW mengatakan hendaklah dia menggantinya di waktu fajar sampai waktu zuhur. Supaya apa? Sahabat Aim, kita terus berada dalam keadaan terjaga, terbangun, ya, untuk beramal soleh. Jangan sampai lalai. Ya, kita ini kadang-kadang dunia ini, ya, memang betul, Ustaz, dunia ini sudah melalaikan kita. Handphone, gadget, tontonan, permainan, luar biasa. Sahabat Aim, ya, mudah sekali memalingkan kita dari mempersiapkan diri untuk husnul khatimah ini.
Ya, maka subhanallah di antara metode yang lain kenapa supaya kita husnul khatimah mengingat kematian, Ustaz. Zikrul maut. Ya, banyak-banyak mengingat kematian itu akan mengingatkan kita untuk mempersiapkan. Karena tadi ya fase periode akhir kehidupan kita ini bahkan para ulama katakan setan justru mengerahkan. Ya, jadi pertarungan kalau istilah final battle ya, pertarungan terakhir begitu. Setan dengan anak Adam ketika kita mau meninggal. Itu setan datang ya memalingkan kita, jangan, makanya ada kalimat, ada Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini sebelum meninggal la ilaha illallah, dia kan masuk surga. Maka setan akan berusaha memalingkan kita untuk tidak mengucapkan itu. Ya, jadi kesimpulan intisari dari seluruh perjalanan kehidupan kita ya Ustaz adalah itu. Makanya ya kita harus betul-betul mempersiapkan diri itu, sahabat Taib, persiapkan diri kapan kita ya, dan namanya kematian bukan urutan umur Ustaz ya. Ya, bukan berarti teman-teman sahabat-sahabat yang masih 30 tahun atau 40 tahun merasa wah kita gampang ya, kita nikmati aja dulu bro ya. Jangan, kita nggak tahu kapan. Siapkan diri kita untuk menghadapi husnul khatimah ini. Bayangkan Ustaz, ini juga seorang kisah dalam perang Uhud juga. Ada seorang laki-laki, saya lupa namanya, Amir bin Uqaisi kalau saya tidak salah ya, mohon maaf kalau keliru, yang masuk Islam detik-detik terakhir Ustaz. Ketika dia dapati dia di perkampungan Bani Ashal, semua orang sudah masuk Islam kecuali dia. Maka ketika perang Uhud dia tanya, mana kok teman-teman? Dia bilang udah pergi perang, kamu aja yang belum. Maka dia masuk Islam, datang kepada Nabi, masuk Islam, lalu dia berperang. Orang-orang kaget, ngapain kamu di sini? Ya saya sudah masuk Islam, ya udah perang dan meninggal Ustaz. Maka disebutkan ini kisah singkatnya saja, kata Nabi ya, amilah qalilan wa ujira katsiran. Masya Allah, amalnya sedikit, bayangkan hanya beberapa saat meninggal. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain dia belum pernah sholat, belum sempat sholat Ustaz, tapi dia masuk surga. Ini jangan ditiru ya. Masya Allah, lihat nih husnul khotimah Ustaz. Bayangkan puluhan tahun dia menyembah berhala Ustaz. Musyrik di orang Madinah, orang Yathrib. Ya, tapi di saat yang momen yang Allah, tentu ini hidayah dan rahmat dari Allah SWT, dia masuk Islam, lalu dia meninggal dalam keadaan telah bersyahadat. Tapi dia husnul khatimah, itulah indahnya husnul khatimah. Sahabat ya, ada lagi kisah yang disebutkan Nabi di Bani Israel, pembunuh 100 jiwa Ustaz. Pembunuh 100 jiwa, bukan 1 jiwa. Jiwa yang terakhir dia bunuh adalah ahli ibadah lagi Ustaz, bukan main-main. Ya, ahli ibadah dia bunuh 100 jiwa yang ke-100 kan. Tapi dia berniat bertobat, baru berniat. Sebagian ulama mengatakan dia belum sempat beramal Ustaz. Dia baru berniat, ingin sekali bertobat. Lalu dalam perjalanan menuju negeri di mana dia akan bertobat, Allah wafatkan dia. Dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya. Husnul khatimah. Puluhan tahun menjadi pembunuh, bayangkan. Hilang semua dengan husnul khatimah. Cuman memang jangan jadi, wah ya kalau begitu kita tunggu aja Ustaz, gak apa-apa kita bermaksiat dulu, tunggu di ujung aja kita. Ya masalahnya kita nggak tahu kapan itu. Masalah gaib sebenarnya, bukan masalah tuanya. Orang banyak mati meninggal dunia dalam keadaan, apalagi sekarang lagi pandemi Ustaz. Banyak sahabat-sahabat kita meninggal usia masih produktif sekali. Ya, Masya Allah Ustaz. Nah, itu dia. Nah, iya, berarti di sisi lain, dalam satu sisi bahkan kita tidak tahu kapan kita wafat dan bagaimana kita wafat gitu ya. Jadi dari segi kita nggak bisa tebak karena kita masih muda, sehat, itu juga kematian bisa datang tiba-tiba dan kita harus tahu kondisinya, harus mempersiapkan bahwa kondisi kematian kita tuh harus dengan kondisi baik, kondisi beriman, kondisi beramal. Bahkan kayak tadi saat yang perkataan akhir kalam la ilaha illallah, orang-orang menganggap berarti tinggal gampang. Iya, mudah. Padahal kita sudah tahu bahwa banyak kisah orang meninggal ketika bicara skak gitu ya. Kan sedang melakukan hobinya, atau ya di tengah-tengah main bola dia meninggal ketika sedang main futsal misalnya, mungkin nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah, mungkin ketika masukkan gol misalnya, dan dia kita nggak tahu kapan kita diwafatkan dan bagaimana kita diwafatkan. Maka yang terpenting adalah kita menjaga ketakwaan dan keistiqomahan kita. Kemudian satu lagi Ustaz, ada satu rahasia yang lain kata para ulama, adalah memiliki amalan yang rahasia. Nah, karena itu Nabi SAW tadi sebutkan dia bima yaronnas, bima yabdunas dalam riwayat lain, menunjukkan bahwasanya laki-laki ini suka beramal dengan riya. Nah, jadi amalan penduduk surga menurut pandangan kita. Ya kan, kita nggak tahu di balik itu dia mungkin di depan kita masya Allah
dia menyebut nama Allah terus, tapi di belakang kita nggak tahu. Ada orang yang nampaknya, aduh gimana, biasa-biasa aja, tapi kita nggak tahu, mungkin di rumah dia rajin sholat malam, dia rajin baca Quran, dia suka birrul walidain mungkin. Nah ini semua kita nggak tahu. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang kami lupa matanya, Nabi mengatakan barang siapa yang sanggup, kalau khabi'atu amalin, amal yang tersembunyi, falyaf'al, kata Nabi, lakukan dia. Karena itu amalan tersembunyi ini yang akan mendatangkan amal husnul khotimah. Kemudian juga sedekah, Ustaz. Juga ada hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, bersedekahlah karena sedekah itu akan membawa kita kepada kematian husnul khotimah. Nah itu dia. Masya Allah. Ya. Jadi ya itu tadi ya, fima yabdunas, fima yaronnas gitu, gitu. Jangan, kalau bahasa sekarang tuh pencitraan, Ustaz, ya. Orang dianggap baik, apalagi sekarang sebetulnya media untuk memamerkan hal-hal duniawi, dan bisa aja dipakai untuk memamerkan amalan juga, Ustaz. Itu lebih terbuka ya, Ustaz. Masya Allah. Gitu. Jadi alat pendukung rianya itu lebih banyak sebetulnya sekarang, dan kita harus bisa menghindari hal-hal ini. Kemudian tadi hal-hal buruk tadi yang dulunya mungkin susah juga sekarang lebih mudah ya, Ustaz. Mungkin ghibah online, dan kita ngelihat di handphone kita semua sekarang sudah terkumpul ya keburukan-keburukan, dan ada juga kebaikan, maka kita harus bisa menjaga dari keburukan tersebut gitu. Nah, saat kita introspeksi diri, jangan-jangan memang amalan kita semua ria ini. Karena semua sekarang direkam, diupdate, diupload, sehingga nggak punya amalan. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan dari Nabi SAW, 3 orang yang pertama kali masuk neraka sebelum penyembah berhala, Ustaz. Ngeri sekali hadis ini, sampai disebutkan Abu Hurairah pingsan berkali-kali ketika menyampaikan hadis ini. Ya, jadi yang masuk neraka sebelum penyembah berhala, pertama orang yang mati di medan peperangan, ya, barisan Islam. Tapi kata Allah, kau dulu masuk berperang liyuqalu laka jari, agar kau disebut pemberani. Subhanallah, menampaknya membela Islam. Ya, bikin organisasi, bikin lembaga, judulnya lembaga Islam. Tapi ternyata Allah bongkar di hari kiamat, kau bikin semua itu untuk kepentingan duniawi, bukan untuk Allah Azza Jalla. Di dunia kita nggak tahu. Ya kan. Kemudian yang kedua, orang yang qari, alim, mengajarkan agama. Ya, kata Nabi SAW, kata Allah Azza Jalla, kau melakukan semua itu liyuqalu laka alim atau qari. Bayangkan ini, subhanallah. Kemudian yang ketiga, bersedekah ya. Kau melakukan semua itu liyuqalu laka jawad, agar engkau disebut dermawan, gitu, bayangkan. Kata Nabi, inilah yang pertama kali masuk neraka. Awwalun nas yuqda, yang pertama kali diadili sebelum penyembah-penyembah berhala. Siapa mereka ini? Mereka yang selalu menampakkan amalnya tapi tidak berusaha menjaga keikhlasannya, karena yang ditatap oleh Allah hati, Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Nah, dia lupa, dia hanya melakukan pencitraan, tapi lupa dia bahwasanya yang dilihat Allah itu adalah apa yang di hati kita. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Soalnya kita sudah panjang membahas tentang bagaimana su'ul khotimah dan husnul khotimah, akhir yang baik ini. Nah, sebelum kita tutup, kita ingin rangkuman dari bagaimana kiat-kiat agar mendapatkan akhir yang baik ini, atau husnul khotimah. Barakallahu fiik. Ya, tentu yang pertama kita harus mempersiapkan ya. Jangan kita merasa aman ya, jangan kita merasa terpedaya dengan apa yang ada sekarang. Hendaknya kita sering-sering muhasabah ya. Karena manusia ini dengan dunia cepat melalaikan kita, Ustaz. Ya, la yagurrannakum la janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kata Allah, mata'un qalil. Ya, ini hanya kesenangan sedikit sementara ya. Kemudian diantara yang bertakwa kepada Allah Azza Jalla, sahabat Aiman merasakan kehadiran, merasakan kepengawasan, bahwasanya Allah Ta'ala melihat kita. Ittaqillah haitsu ma kunt, kata Nabi SAW, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ya, merasakan selalu bahwasanya ya, kita ini, takwa itu artinya menjadikan antara kita dengan siksa tameng. Apa tamengnya? Itulah meninggalkan dosa. Nah, kemudian diantaranya tadi Ustaz tentu adalah menetapi amal, menjaga amal-amal soleh kita. Karena itu kalau kita lihat Ustaz, 24 jam ada amal-amalan. Kita nggak pernah ada kosong. Ya, zikir pagi, zikir petang, sholat 5 waktu. Di antara sholat 5 waktu ini Ustaz, ada sholat sunnah, sholat duha. Kemudian antara isya dan subuh ada sholat witir, ada sholat malam. Ya, puasa 1 kali setahun, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, haji sekali seumur hidup, ada umrah. Ya, jadi makanya Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah haji dengan umrah. Ya, salat ada ba'diyah, ada qabliyah, Ustaz.
Subhanallah ya. Kemudian zikir-zikir apa lagi Ustaz? Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir sebelum tidur. Ada zikir-zikir yang ada sebabnya, masuk kamar mandi, keluar rumah, naik kendaraan. Semua itu kalau kita tapi, walaupun itu sunnah, banyak orang cuma sunnah ini. Tapi itu gunanya, diantara faedahnya adalah menghidupkan hati kita agar senantiasa berada dalam kondisi terjaga untuk bisa ya agar senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tentu saja yang terakhir Ustaz ya, sahabat yang berdoa ya agar kita husnul khatimah. Di antara doanya tadi, doanya yang disebutkan Allah dalam surah Ali Imran ayat terakhir, ulul albab. Di antara doanya ulul albab adalah Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang albar, yaitu orang yang berbakti, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu Ustaz. Nah, intinya takwa, kemudian istiqomah dalam amalan dan berdoa kepada Allah, dan juga merahasiakan, menyembunyikan amal saleh, ikhlas dalam beribadah, karena amalan ikhlas inilah yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, mau banyak amalannya ya, mau banyak kebaikannya, tapi kalau niatnya atau apa yang ada dalam hatinya itu tidak murni pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada nilainya Ustaz. Nah, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya pada kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah, semoga kita berdoa bersama-sama ya sahabat AIM ya, agar kita sama-sama bisa diberi akhir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhir yang baik. Amin. Di kehidupan dunia ini. Baik, jazakumullah khairan sudah menyimak perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung kami dengan mensubscribe channel YouTube kami di Mahat Abdullah Ibni Mas'ud, dan simak juga podcast kami di Spotify AIM Talks, dan follow Instagram kami di mahat_aim. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum Ustaz. Nah, wafik barakallahu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.